Kemudian, ya, setelah kita mengetahui usia berapa pendidikan itu kita mulai, sekarang kita beranjak kepada pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana cara belajarnya? Maka para ulama salaf terdahulu di usia sebelum 10 tahun, ya, keluarga, rumah menjadi sekolah pertama yang diharapkan bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah tentang iman. Maka diharapkan rumah yang di dalamnya ada ibu, ayah, mungkin juga ada kakek, ada nenek, ada saudaranya, ya. Kita harapkan semua yang berada di dalam rumah, yang hidup di sekitar anak-anak kita, bisa menjadi guru terbaik buat anak-anak kita. Jadi Masya Allah hari ini, terkadang satu keluarga itu, ya, tidak sepakat atau belum sepakat dengan barometer sukses. Ibunya ingin anaknya menjadi dokter. Bagi ibunya, sukses itu kalau anaknya bisa menjadi dokter. Nilai eksaknya 9 semuanya, atau sempurna 100 semuanya. Matematikanya 100. Ya, fisikanya 100, matematikanya 100. Bahkan kalau perlu datangkan guru les ke rumah agar nilai-nilai eksak anaknya itu mendapat nilai sempurna. Di sisi lain, ayahnya kepingin anaknya hafal Quran. Di sisi lain, neneknya mungkin kepingin agar ikut neneknya waktu muda dulu misalnya menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, ketika di dalam sebuah keluarga kita tidak mampu sepakat dengan barometer sukses, maka akan menjadi permasalahan baru dalam perjuangan kita. Maka tentunya kita berharap setiap keluarga muslim, khususnya suami istri, itu harus sepakat terlebih dahulu kita mau menerapkan barometer sukses itu untuk anak-anak kita itu apa. Seandainya sudah kita menemukan kata-kata sepakat, ayahnya, ibunya sepakat, anak kita dikatakan sukses di usia sebelum 12 tahun misalnya, ya, misalnya adalah ketika yang pertama ia mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik. Dia mampu mengenal Rasulnya. Dia mampu berinteraksi dengan akhlak yang baik dengan orang sekitarnya. Dia mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan dia mampu menghafal beberapa juz dari Al-Quran dan mengamalkan ayat-ayat yang telah ia tahu. Nah, kita sepakati dulu. Barometer sukses buat anak kita usia 6-12 tahun adalah ini. Insya Allah, perjuangan kita akan lebih mudah daripada ketika kita tidak mendapatkan kata-kata sepakat tentang kesuksesan itu. Ibunya kepingin begini, ayahnya kepingin begitu, akhirnya berantem, akhirnya berselisih, ya, anaknya bingung. Jadi para ulama salaf terdahulu mereka mendapatkan support penuh, ya, dukungan penuh, full power dari kedua orang tuanya, yaitu anak-anak mereka diusahakan, ya, diajarkan, dibiasakan hidup bersama Al-Quran, tentunya di bawah didikan ibunya atau di bawah didikan ayahnya ketika mereka berusia dini antara 6-12 tahun atau 6-10 tahun. Nah, kemudian apa lagi? Setelah kita mengetahui di usia berapa dan dengan siapa, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam 2 poin ini poin penting yang harus sudah mulai kita tata di dalam keluarga kita. Yang pertama, apa yang harus kita ajarkan? Kapan harus kita mulai ajarkan? Ya, tadi saya sampaikan kapan, yaitu waktunya ketika
Anak-anak itu sudah mulai bisa menangkap sinyal, menangkap suara, melihat perbuatan kita, sudah mulai mencontoh perbuatan kita, sudah mulai meniru apa yang kita katakan. Ini sudah mulai kita ajarkan kebaikan-kebaikan. Sudah harus kita mulai ajarkan kebaikan-kebaikan. Orang tua dan semua yang tinggal bersama anak kita diharapkan tidak ada satu kalimat kotor pun yang keluar. Tidak ada satu kalimat buruk pun yang keluar dari mulut mereka. Tidak ada kata-kata hardikan, tidak ada kata-kata cacian, tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari orang-orang yang berada di sekitar anak kita. Yang kedua, bersama siapa? Di usia-usia ini, seyogyanya orang tua dan rumah mampu menjadi sumber ilmu terbaik bagi anak-anak mereka. Meskipun nanti di sebagian hari sekolah keluar tidak masalah. Namun tetap sumber ilmu terbaik, sumber ilmu terbanyak, ya, sumber ilmu yang paling besar adalah rumah-rumah kita. Anak-anak kita di PAUD, anak-anak kita di TK, anak-anak kita di SD, ya, tentunya tidak full 24 jam. Ada yang hanya 3 jam, ada yang hanya 4 jam, paling lama mungkin 7-8 jam full day. Ya, selebihnya bersama kita, kecuali yang mondok. Nah, untuk itulah tetap kita harus berusaha menjadi kontributor. Harus bisa menjadi supplier ilmu bagi anak-anak kita. Jangan serahkan semuanya beban ini atau tanggung jawab kita kepada guru-guru anak kita di sekolah. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu di usia anak di bawah 12 tahun itu masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya menjadi tanggung jawab seorang ayah. Maka seorang ayah harus memotivasi istrinya untuk terus belajar. Seandainya si ayah memang tidak sering berada di samping anaknya. Atau seorang ayah mungkin harus mencari ma'isyah keluar sehingga waktunya di rumah tidak banyak, maka tidak masalah. Namun dengan tetap mengajarkan sang istri, memotivasi sang istri untuk banyak belajar mendidik anak kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayah bunda, abi dan umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Setelah kita mengetahui sejak kapan, usia berapa, dan bersama siapa, di mana. Poin yang ketiga adalah apa yang diajarkan. Tadi sudah saya singgung bahwasanya para ulama salaf kita terdahulu tidak memulai mempelajari ilmu lain sebelum Al-Quran mereka selesaikan. Sebagaimana yang sering kita dengar, ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang memulai perjalanan ilmunya dengan menghafal Al-Quran di usia 4 tahun dan selesai di usia 7 tahun. Juga di sana ada imam-imam yang lain seperti Imam Malik, ya, Ibnu Hajar, Imam Nawawi rahimahullah, dan banyak para ulama salaf kita terdahulu yang tidak memulai perjalanan ilmunya kecuali setelah mempelajari Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, dan mampu menghafalkan Al-Quran. Jadi, ya, konsumsi pertama, konsumsi awal, konsumsi yang paling penting adalah Al-Quran Al-Karim untuk anak-anak kita di usia dini. Abi dan Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini generasi kita, ya, atau sebagian besar keluarga muslim ini terkadang salah memilihkan konsumsi awal untuk anak-anak mereka. Padahal kita tahu, ya, di dalam ilmu kedokteran, ya, bayi berusia 1-6 bulan diatur apa yang dikonsumsi. Ya, bayi 7 bulan sampai 2 tahun apa yang dikonsumsi. Semua ada aturannya. Semua ada ilmunya. Nah, ketika orang tua atau seorang ibu tidak faham, tidak mau tahu terhadap apa yang diberikan kepada anaknya,
apa yang dikonsumsi kepada anaknya, maka akan terjadilah anak ini akan mudah sakit. Contoh kecil, ketika anak berusia 1-6 bulan, yang seharusnya dia hanya mengkonsumsi ASI eksklusif. Ya. Namun, karena ketidakfahaman seorang ibu, tidak tahu, maka di usia 3 bulan, 4 bulan, sudah mulai dikasih kacang. Atau sudah mulai dikasih kerupuk. Padahal, ya, lambungnya atau pencernaannya belum mampu untuk mencerna makanan-makanan keras seperti ini. Tetapi karena ketidaktahuan, yang penting anak saya makan, yang penting anak saya kenyang, apapun dikasih. Masya Allah. Sehingga pada akhirnya anaknya ketika di usia 2-3 tahun mengalami infeksi lambung. Bahkan ada yang terkena rusak lambungnya dan segala macamnya. Begitu pula dengan kita memberikan konsumsi ilmu bagi anak-anak kita. Kita harus tahu, kita harus paham, ya, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di usia segini dan segini, ya, di usia 3 atau 4 tahun sampai 7 tahun. Apa yang harus mereka konsumsi? Ilmu apa yang harus mereka pelajari? Di usia 8 sampai 12 tahun, kita harus bertanya lagi, harus cari tahu lagi, ilmu apa yang harus dikonsumsi oleh anak saya. Jadi jangan asal belajar saja, jangan asal pergi ke sekolah saja. Sama seperti kita mungkin asal pergi ke warteg saja, asal pergi ke tempat makan yang penting kenyang. Kita nggak mau tahu apa yang kita konsumsi. Ya. Kita kasih uang jajan sama anak-anak kita, ya. Kita nggak mau tahu uang jajan itu dibelikan apa oleh anak-anak kita. Pokoknya jajan, kenyang. Ketika pulang ke rumah, lidahnya sudah merah, giginya sudah merah, ya, bibirnya sudah merah. Apa yang konsumsi? Ternyata jajanan yang tidak sehat, penuh pewarna. Masya Allah. Abi dan Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari menjadi orang tua yang bijaksana. Mari kita menjadi orang tua yang mau tahu kepada anak-anak kita. Karena sayang itu bukan berarti memberikan semua yang diminta oleh anak-anak kita. Tetapi sayang itu adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ini yang terkadang kita sering salah. Kita senantiasa mengartikan sayang itu adalah memberikan apa yang anak-anak kita minta, bahkan yang tidak penting, bahkan yang bisa merusak kehidupannya pun kita berikan. Dengan alasan, saya menyayangi anak saya. Sayang anak saya, teman-temannya punya ini, dia tidak punya. Sayanglah anak kita, teman-temannya semuanya punya ini. Anak kita nggak punya. Sayang anak. Nah, inilah sayang yang salah. Inilah sayang yang salah yang sering tumbuh subur di dalam kehidupan keluarga muslim. Yang dibutuhkan anak kita tidak kita berikan. Namun yang tidak dibutuhkan oleh anak kita, bahkan yang bisa menyebabkan kerusakan kepada anak kita, itu kita berikan dengan dalih sayang anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berada dalam segmen mempelajari atau mencari tahu tentang kehidupan salafus soleh. Baik, itu yang pertama. Yang pertama kita harus mau tahu, mencari tahu dan belajar, ya, tentang apa? Kunci sukses para salafus soleh. Ya. Di usia berapa mereka mulai belajar? Apa yang dipelajari? Dengan siapa mereka belajar? Nah, setelahnya baru kita, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memiliki kesepakatan dengan keluarga kita, istri kita, dan orang-orang yang tinggal bersama kita. Karena tentunya sebagian kita masih ada yang tinggal satu atap 2 keluarga misalnya, atau satu atap 3 keluarga. Nah, tetap jika kita menginginkan kebaikan buat anak-anak kita, jika kita
menginginkan kebaikan buat keluarga kita, kita harus mampu memahamkan. Kita harus mampu menyamakan barometer sukses berikut teknisnya, jalan-jalannya kepada semua anggota keluarga kita yang tinggal bersama kita. Makanya di PowerPoint yang kedua di situ ada pendidikan anak di pundak siapa tanggung jawab ini berada. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada PowerPoint ya, pada PowerPoint yang ketiga itu saya menuliskan pendidikan anak di pundak siapa tanggung jawab itu berada. Ya, itu bisa dibaca nanti dari dalilnya ya. Namun yang terpenting tanggung jawab pendidikan itu berada di pundak seorang ayah. Adapun guru anak-anak kita, adapun orang-orang yang membantu pendidikan anak-anak kita, tentunya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban untuk anak-anak kita. Mereka nanti hanya ditanyakan ilmu yang mereka miliki, kemana mereka gunakan. Mereka sudah menjawab. Mereka bisa menjawab, saya mengajarkan Al-Quran kepada anak fulan. Selesai. Tetapi kita orang tua, selaku ayah dan ibu, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita. Sehingga seorang ayah hendaklah mempersiapkan jawaban yang terbaik ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai fulan, bagaimana amanah yang telah aku berikan kepadamu engkau jalankan? Bagaimana amanah anak yang telah aku berikan kepadamu engkau gunakan? Apa yang telah engkau ajarkan? Apa yang telah engkau tanamkan? Kebaikan apa yang telah engkau contohkan? Masya Allah. Wahai para ayah, siapkanlah jawaban terindah. Siapkanlah jawaban terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada kita tentang anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Wallahi, kita tidak akan bisa menjawab, anak saya sudah saya serahkan ke sekolah ini. Anak saya sudah saya suruh ajarkan kepada istri saya. Anak saya sudah saya serahkan ke lembaga ini. Tidak bisa. Tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai seorang ayah. Maka oleh karena itu, seyogianya seorang ayah harus lebih banyak belajar tentang cara bagaimana menjadi guru terbaik buat anak-anak mereka. Tidak serta-merta seorang ayah tidak mau tahu bagaimana anaknya berkembang. Tidak mau tahu ilmu anaknya sudah sampai semana. Tidak mau tahu apa yang dipelajari anaknya hari ini. Tidak boleh. Tidak boleh seorang ayah lepas tangan ya terhadap pendidikan keluarganya. Tugas saya kan hanya mencari uang, Ustadz. Salah. Rezeki sudah Allah atur untuk kita dan anak-anak kita. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kita ya untuk mendidik, menjaga keluarga kita dari api neraka. Kewajiban kita mencari nafkah itu tidak serta-merta melepaskan kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Camkan itu. Wahai para ayah, ya, ketahuilah, sadarilah, ya, kewajiban kita para ayah untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki yang halal buat anak-anak kita, buat keluarga kita, itu tidak serta-merta menggugurkan kewajiban kita untuk mendidik keluarga kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Khitabnya ini untuk para ayah, untuk para suami. Wahai para ayah, wahai para suami, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Mari kembali wahai para ayah. Kembali ingin tahu. Kembali banyak bertanya kepada anak kita, kepada istri kita. Apa yang sudah anak-anak kita pelajari? Apa yang sudah anak-anak kita belajar di sekolahnya? Nah, sebagian besar hari ini
sebagian besar keluarga muslim hari ini, terutama seorang ayah, ya, mereka mencukupkan diri dengan telah mampu memberikan harta atau uang, ya, kepada keluarga mereka. Mereka mencukupkan diri dengan sudah memberikan belanja, jajan, sudah, kewajiban saya sudah selesai. Inilah faktor utama rapuhnya keluarga muslim hari ini. Hilangnya peran seorang ayah di tengah keluarga. Hilangnya peran seorang ayah di tengah keluarga muslim. Inilah kelemahan keluarga muslim hari ini. Inilah faktor kemandulan keluarga muslim hari ini. Ketika seorang ayah hanya mengira bahwasanya tugasnya sebatas mencari uang, dan mencari uang. Padahal ketika kita belajar dari salafus saleh kita, bagaimana salafus saleh kita, ya, mengantarkan anak-anak mereka, mengontrol perkembangan anak-anak mereka. Nah, ketika ayahanda Umar bin Abdul Aziz, ya, pada waktu itu, ya, Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, beliau seorang yang terkenal. Pada waktu itu ayahnya gubernur, ya. Ketika diserahkan kepada gurunya, ya, disekolahkan ke sebuah lembaga pendidikan, ya, maka ayahnya suatu ketika mendapat laporan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, ya, tertinggal satu kali sholat berjamaah, masbuk, ya, masbuk. Gurunya menyurati Al-Aziz, gubernur, yaitu ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyampaikan bahwasanya anak Anda hari ini sudah terlambat mendapatkan fadilah sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Mendapat surat ini, ayahnya langsung mendatangi lembaganya, menjumpai gurunya dan bertanya apa sebabnya. Ternyata namanya anak gubernur, namanya anak pemimpin, ya, jadi hidup parlente itu atau hidup rapi itu sudah menjadi sebuah karakter. Sehingga suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini waktu itu rambutnya panjang, jadi terlalu lama di depan cermin menyisir rambutnya yang panjang, merapikan rambutnya yang panjang itu, sehingga akhirnya ketinggalan satu sholat berjamaah, masbuk di satu sholat berjamaah. Masya Allah. Maka pada waktu itu ayah Umar bin Abdul Aziz menyuruh gurunya, ya, untuk menggunting rambut Umar bin Abdul Aziz, agar Umar bin Abdul Aziz ini tidak sibuk lagi dengan menyisir rambutnya yang panjang itu. Masya Allah. Begitulah perhatian ayah dari ulama salaf kita. Begitulah perhatian seorang ayah yang anaknya berhasil. Butuh ada kerjasama, butuh ada perhatian, butuh ada saling membantu di dalam keluarga, dalam mendidik anak-anak kita. Dan hendaklah para orang tua berterima kasih kepada guru-guru anak-anaknya yang berada di sekolah atau di lembaga. Jangan pernah meremehkan jasa mereka sekecil apapun itu. Jangan hanya karena kesalahan mereka satu, dua, kekhilafan mereka, kita melupakan kebaikan-kebaikan guru-guru anak kita. Ini musibah bagi seorang ahli ilmu. Ini musibah bagi pendidikan. Ketika ada orang tua yang dengan mudahnya karena merasa dia punya harta, ya dia bisa membayar sekolah, hingga akhirnya terkadang kekhilafan, kekurangan guru, ya, menjadi sebuah kebencian di hatinya terhadap seorang guru ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini banyak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal guru-guru anaknya itu sudah menjaga anaknya sejak mulai pagi. Bahkan guru-guru anaknya itu terkadang meninggalkan anaknya sendiri untuk menjaga anak kita. Dan kita nggak tahu itu. Yang kita tahu apa? Kita sudah bayar. Masya Allah, wallahi. Sesungguhnya ini perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La yashkurullaha man la yashkurun nas. Sesungguhnya tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, orang tua diharapkan bersyukur kepada Allah dengan cara menghargai guru-guru anak-anak mereka di sekolah. Kekurangan guru-gurunya kita tutup. Aib-aib gurunya kita tutup. Kekurangannya kita maafkan. Karena mereka adalah manusia. Dan yang perlu kita sadari bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membantu meringankan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Padahal tanggung jawab itu berada di pundak kita. Tetapi alhamdulillah dengan kehadiran guru-guru anak-anak kita di sekolah, mereka mau mengambil sedikit beban kita menjadi beban mereka. Dan ini harus kita hargai selaku orang tua. Makanya tidak salah ketika ada anak ya yang ilmunya tidak berkah, kurang berkah. Padahal dia pintar, dia cerdas. Tetapi kesana kemari ilmunya tidak terpakai. Sulit untuk mengamalkan ilmu. Kenapa? Salah satunya hilangnya keberkahan ilmu dari gurunya. Masya Allah. Ayah dan bunda, abi dan umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara poin-poin penting yang harus kita fahami dari langkah kita untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi ahli-ahli Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Tentunya masih sangat banyak ya yang harus kita bicarakan, apalagi ini masih baru 3 poin-poin yang kita bahas. Masih ada sekitar 23 halaman poin-poin lagi yang harus kita bahas satu persatu, dan ini tidak mungkin waktunya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan dan kita bicarakan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan kita semuanya ya. Insya Allah dalam kesempatan lain akan kita lanjutkan. Mungkin untuk sesi ini, kesempatan ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.